Dalam gelaran acara Indonesia Housing Forum 2023 yang digelar di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan telah membangun sebanyak lebih dari 150.000 unit rumah layak huni bagi masyarakat yang terdiri dari rumah tepak, rumah susun, bantuan pembangunan baru rumah swadaya, dan bangunan PSU. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah memberikan likuiditas penyediaan perumahan seperti subsidi uang muka, subsidi selisih bunga, hingga tabungan perumahan. Meski demikian, berbagai permasalahan tersebut tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada dukungan dari masyarakat dan lembaga yang peduli pada hunian masyarakat seperti Habitat for Humanity Indonesia. Siapapun, entah itu rumah kos-kosan, rumah kontrakan, ataupun itu kita butuh rumah. Nah ini mesti harus, makanya dalam forum ini sangat penting. Tidak semuanya dengan pemerintah, tidak harus semua dengan pemerintah, dengan Pemda, dengan filantropi, CSR dan sebagainya bisa untuk memberikan bantuan untuk rumahnya. Tapi caranya seperti apa? Bantuan-bantuan keuangannya itu juga mesti harus ada perhitungan-perhitungannya sehingga mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk rumah tersebut. Susanto, selaku Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi konkret atas persoalan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, termasuk penyelesaian persoalan kawasan kumuh di wilayah urban dan plural. Indonesia Housing Forum itu dijalankan Habitat setiap 2 tahun. Kami ingin sekali mengajak semua stakeholder di bidang perumahan untuk sama-sama memikirkan solusi untuk membangun rumah layak bagi masyarakat penghasilan rendah. Ya, kita tahu sendiri ya, sampai hari ini Pak Jokowi di acara Munasre baru bicara kita punya housing gap yang cukup besar sekitar 12 juta dan kita juga masih lebih dari 20% dari rumah yang ada sekarang masih tidak layak ya huni ya. Untuk itulah masa perumahan ini harus dipertemukan semua stakeholder untuk bicara. Nah, tantangan-tantangan masa depan bukan hanya rumah layak huni, tapi juga rumah yang bisa mitigasi climate change ini. Wacana tidak akan terjadi bila tidak ada follow up action. Nah, jadi hasil yang dihasilkan ini ya kita akan masukkan ke pemerintah juga. Semoga juga menjadi bahan pertimbangan kebijakan-kebijakan berikutnya. Kemudian bagi pihak swasta ya kita mungkin ada action-action misalnya menggalang lagi lebih banyak CSR forum sehingga membantu masyarakat berpenghasilan rendah di daerah ring 1 mereka misalnya. Ya. Dari sisi akademis, pengajar Fakultas Teknik Sipil UI Ayomi mengatakan topik utama yang perlu diperhatikan dari perumahan di Indonesia adalah menciptakan hunian hijau. Menurutnya hal tersebut penting untuk dilakukan guna menjaga lingkungan dan juga kesehatan bagi para penghuninya. Selama ini yang kita punya itu adalah rumah yang tahan atau rumah yang sehat, tahan terhadap kegempaan dan lain sebagainya, itu sudah ada standarnya. Tapi terkait rumah yang hijau memang lebih banyak kita melihatnya ke arah ini rumahnya bisa dapat sertifikasi atau pengembangnya bisa mendapatkan sertifikasi kita punya green housing gitu ya. Dan harapannya ke depan ini bukan hanya sekedar green. Sekarang kita sudah mulai memasuki konsep justru healthy housing. Jadi rumah yang sehat, rumah yang memang justru bertahan. Acara tahun ini dilakukan untuk keempat kalinya oleh Habitat for Humanity Indonesia. Diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak gagasan baru untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Valencia Vindi, Haryadi Jamal, The Eye TV.